Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mukadimah mengikuti dari yang pertama, sudah banyak sekali mukadimah yang disampaikan dan ini luar biasa. Saya rasa berdiri saat ini setelah Bapak Kang Indra ini merasa gimana ya? Sejarah itu memang tidak bisa dibohongi, dan saya merasakan bagaimana kuat dan kentalnya pergerakan pada saat pertama kali kami Camis ini didirikan pada tahun 2008. Hanya inilah yang perlu dan tidak boleh dilupakan oleh rekan-rekan semua saat ini. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu telah memberikan kita rahmat dan juga nikmat pada hari ini. Salawat dan salam juga tak lepas kita tetap curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus kami daerah Camis yang pada saat ini akan melangsungkan musyawarah daerah, dan juga salam hormat untuk Bapak Ustadz Dari yang baru saja tiba, dan juga Ketua MPD Camis ya, Kang Jan Nugraha. Ini kita baru pertama kali ketemu saat ini. Sebelumnya pada saat Ketua Umum Daerah Tasikmalaya ini Kang Jan memang susah ditemui. Saya juga baru pertama kali bertemu. Karena dulu ketika saya menjabat sebagai Ketua PD Tasikmalaya itu berpegangan dengan Ahilmi yang di belakang itu yang terus berlanjut dengan Kang Sani. Pak Lubut juga yang saya hormati Kang Haris, Ketua DPD KNP Camis ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan DPD Kabupaten Camis. Saat ini saya juga tergabung di KNPI Kabupaten Tasikmalaya tentunya, dan kita juga bergelut di kami kota maupun Kabupaten Tasikmalaya. Dan saat ini juga kami Jawa Barat juga terlibat di pembangunan pemuda melalui KNPI di Jawa Barat. Dan yang selanjutnya ada tentu Ketua Korps Alumni kami, Kang Indra, dengan semangatnya. Dan alhamdulillah ini saya turut terharu Pak, karena saya di Tasikmalaya ketika mengadakan kegiatan bertajuk kami maupun kegiatan pelatihan musdaleh maupun apapun itu, ini untuk mendatangkan salah satu alumni itu agak susah karena tingginya resistensi. Ketika datang ketua alumni 2004 takut ketua alumni tahun 98-nya kenapa-napa. Ketika minta tahun 2009 takut yang 2011-nya kenapa. Jadi ketika mengundang satu alumni kebetulan semuanya agak susah untuk datang. Jadi yang masih datang itu alumni tahun 2013. Alhamdulillah nih bahwasanya kami Camis ini dirawat dengan adanya alumni juga, berarti yang disampaikan dalam tema hari ini ukhuwahnya itu memang terjalin maupun secara kepengurusan dan juga ke alumni. Selanjutnya adalah tentu saya ucapkan doa biasa kepada saudara saya seperjuangan Kang Sani yang dimana telah menahkodai PD Camis selama kurang lebih dari 2 tahun ya sebelumnya, karena di kepengurusan akhirnya juga menahkodai juga ikut menjadi sebagai pejuang, dan kemudian setelah kami ini menjadi nahkoda selama setahun. Dan tentu ini adalah hal yang patut diapresiasi dan dibanggakan. Kemudian rekan-rekan semua yang terhadir pada sore hari ini, teman-teman dari mungkin Cipayung Plus, ada PMI, HMI, semuanya, salam hormat bagi ketua-ketua semuanya. Dan saya ingin mengucapkan bahwasanya permohonan maaf daripada Ketua Umum Wilayah kami Jawa Barat, Agung Munandar, yang notabene orang Camis. Ketuanya itu orang Camis, kelahirannya Camis, yaitu tepatnya di Banagara, namun tinggalnya itu adalah di Manojaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan merupakan Ketua Pengurus Daerah Tasikmalaya periode sebelum saya. Jadi ketua sekarang itu dari Tasik ya, untuk wilayah. Ada beberapa hal yang disampaikan maupun ini dari ketua maupun dari saya pribadi adalah masalah kepemudaan di Jawa Barat ini yang sedang kita gemborkan daripada kami Jawa Barat adalah terkait IPM. IPM Jawa Barat ini dikategorikan sebagai kategorinya itu belum cukup tinggi, sedang tapi menuju ke rendah. Ini hal yang menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pemuda, dan utamanya kita sebagai kader daripada kami yang tergabung dalam kepemudaan yang lain maupun KMPI. Secara nasional, Jawa Barat ini selalu menjadi acuan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan.
dari Papua, dari Sulawesi, dari semuanya itu selalu menuju kepada agenda pemudaan yang ada di Jawa Barat. Karena diketahui kualitasnya itu memang luar biasa di Jawa Barat. Tapi permasalahannya adalah ternyata IPM di Jawa Barat juga tidak terlalu mendongkrak tinggi. Karena banyak kualitas pemudaan yang masih jombang. Saat ini kan memang IPM yang paling tinggi ada di DKI Jawa Barat, di DKI Jawa Barat, di DKI Jakarta, itu sampai 80 angkanya. Jawa Barat sekitar 70 berapa, 73 kalau salah berapa. Ini juga menjadi permasalahan. Yang terjadi untuk mendongkraknya adalah kita bergabung di komunitas ini, ya kan? Bergabung di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ataupun bergabung dengan organisasi pemudaan yang lain, tergabung dengan KNPI, tergabung dengan ormas yang lain, HMI, PM, semua itu adalah utamanya untuk memperbaiki kualitas diri dalam pembangunan pemuda. Pada tahun 2019, salah satu upaya yang dilakukan daripada PDKB Tasikmalaya itu, mohon maaf saya bawa ya, supaya ini membawa sedikit semangat lah ke daerah Ciamis, yang dulu juga notabene Ciamis dari kadernya dari Tasik. Di Kabupaten Tasikmalaya ini kita mendorong bersama KNPI, utamanya lah untuk membentuk perda kepemudaan. Karena di Kabupaten Tasikmalaya itu pemudanya banyak, ya kan? Terdiri dari 39 kecamatan, 351 desa. Itu kan tahu pemetaan saya, caleg soalnya. 1,7 juta jiwa, gitu kan? Dan semuanya itu masalah pemudaan itu belum selesai di Tasikmalaya, tinggi ataupun sangat rendah IPM-nya. Dibentuklah perda kepemudaan, mendorong DPR untuk membentuk perda kepemudaan untuk mendongkrak para pemuda yang terpelosok yang jauh. Tasikmalaya itu kan sangat jauh sampai selatan itu. Karena saya orang di selatan, itu bagaimana kita meningkatkan kualitas kepemudaan. Dalam Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya memiliki perda saat ini. Berbeda dengan kota, karena kota itu agak kecil, hanya 10 kecamatan, sampai sekarang belum memiliki perdanya. Karena menganggap bahwasanya dengan adanya perda yang sekarang itu sudah cukup untuk mengakomodir kepentingan pemuda. Meskipun kalau misalkan pergi ke kota Tasikmalaya, kita agak susah mencari-cari ruang ekspresi untuk pemuda. Kegiatan-kegiatan dinas ataupun tempat-tempat untuk ruang ekspresi pemuda itu adalah agak susah di Tasikmalaya, karena kebanyakan digunakan untuk hal bisnis. Nah, saatnya dirubah mindsetnya. Bagaimana pemuda itu tertarik ke bisnis di Tasikmalaya, sedang prosesnya kayak gitu. Maka tergabunglah sekarang pemuda-pemuda di Tasikmalaya Kota itu adalah ke organisasi-organisasi yang lebih fokus kepada bisnis. Ini agak pergeseran. Kalau dulu kata Kang Indra adalah kita lahir di jalanan. Bagaimana reformasi tahun 98, saatnya kita sudah di parlemen. Sekarang itu anak-anak muda itu tidak terlalu suka dengan jalanan, panas. Kecuali kalau jalanan itu safety dan berjualan, karena lebih menyukai bisnis. Makanya salah satu perubahan yang ada di kami ingin diciptakan di kami pusat adalah bagaimana pemuda-pemuda kami seluruh Indonesia ini adalah bagaimana mereka sudah mulai menata terkait finansial planning. Selesai dengan diri sendiri, yaitu lebih menjuruskan bagaimana anak-anak kami ini untuk memulai berwirausaha. Ini salah satunya yang ingin dimasukkan ke dalam itu tadi, ke dalam paradigma atau karakternya itu. Nah, jadi diharapkan ketika rekan-rekan semua yang tergabung di kami ini bukan hanya menjadi petarung jalanan, tapi rekan-rekan mampu menggali potensi kepakaran rekan-rekan di mana. Jadi misalkan Asani itu misalkan tadi ke Kediri belajar bahasa Inggris, tapi dalam cita-cita dalam dirinya ini pasti dalam bahasa Arab. Di kami ini gunakan bagaimana caranya kita berdiri di kami, kita dapat mengejar apa yang diharapkan oleh kita, cita-citanya ini. Maka di sini kan saling menguatkan ukhuwah untuk regenerasi karena ini keharusan, dan juga menuju berdiaspora. Saya ada yang sangat tertarik dengan kata berdiaspora ini karena agak susah dicari. Kata diaspora ini digunakan pertama kali itu pada sejarahnya di negara Yunani. Artinya adalah menjelajahi ataupun menjajah, gitu kan? Dulunya. Kalau sekarang menurut KBBI digunakan adalah masa tercerai berai. Maksudnya apa? Tercerai berai adalah bagaimana kita menyosong ke pelosok negeri satu persatu berberai, tidak lagi berkomunikasi untuk mengejar apa yang kita harapkan. Kalau dalam sejarah Islam yang paling terkenal adalah Ibnu Battuta tadi disampaikan, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Walaupun sekarang nggak usah ke Cina ya, yang Cinanya sudah Indonesia soalnya. Nah, melihat
kondisi yang ada saat ini, saya juga sudah lama bertemu dengan Kang Hilmi dan juga Kang Sani terkait bagaimana kondisi daripada kami Ciamis ini. Ini luar biasa, kadang-kadangnya banyak sama dengan kadang Tasikmalaya saat ini. Dulu ketika pelantikan Kang Sani didatangi oleh Ketua Umum Pusat Kang Jaki dan berdialog bagaimana kami Ciamis ini untuk tetap eksis. Gitu kan. Jadi yang diutamakan dulu ketika Kang Jaki sampaikan adalah bagaimana kita itu menjadi orang yang paling tahu daerah kita. Saya setuju dengan yang tadi. Kalau saya dulu ketika pelantikan disampaikan oleh senior adalah bagaimana kamu menjadi ketua adalah orang yang paling Tasikmalaya. Apa maksudnya orang yang paling Tasikmalaya? Kamu orang yang harus paling tahu bagaimana Tasikmalaya itu. Daerah, kemudaannya, masalahnya, apanya kamu harus paling tahu. Ini juga yang ingin diharapkan bahwasanya ketika saya sekarang di Jawa Barat, saya harus orang yang paling tahu terkait Jawa Barat. Ada berapa kokapnya? 27 secara pemetaan. Nah, orang-orang yang sekarang berada di Ciamis juga itu harus orang-orang yang paling paham dengan Ciamis, utamanya pengurus daerah. Kalau misalkan orang-orang komisariat, orang yang paling paham terkait kampusnya. Dan nantinya ketika kita balik ke kampus masing-masing, ke RT RW, kita yang harus paham itu bagaimana RT desa dan sebagainya. Makanya apa yang disampaikan ini adalah pepatah, bukan pepatah, nasihat dari Ketua Umum Kang Agung adalah bagaimana kami ini memberikan dampak yang luar biasa di lingkungan sekitar. Seperti itu. Maksudnya adalah kita tidak jauh-jauh berpikir bagaimana pemenangan Indonesia misalkan. Bagaimana kita memenangkan pemilu. Tapi lihat dulu lingkungan sekitar. Ini juga disampaikan oleh Kang Wayan. Maksudnya adalah ketika kita berhimpun di kami ini, apa yang sudah kita berikan ke lingkungan sekitar. Misalkan kami Ciamis itu mempunyai sekretariat di Cijantung, misalkan dekat masjid. Kalau misalkan orang-orangnya saja sudah tidak mau ke masjid di lingkungan sekitar, terus apa yang mau diharapkan untuk pembangunan negara? Itu yang dimaksudkan lingkungan sekitar. Kalau misalkan di sekretariatnya saja tidak tahu tetangganya, RT RW-nya, terus ngapain ngomongin masalah negara? Kita terlalu jauh melampau. Makanya balik lagi ke lingkungan sekitar. Dalam utamanya adalah dalam Ketua mengatakan bahwasanya gerakan yang kita bawa sekarang adalah gerakan kembali ke masjid. Kami ini sekarang adalah secara nasional kita terlalu jauh dari masjid. Maksudnya jauh dari masjid adalah kegiatan kita itu selalu berkegiatan di luar daripada masjid. Jadi di masjid itu hanya digunakan untuk sholat dan juga untuk mengaji. Tapi jarang sekali kita membahas masalah kajian atau negara di masjid. Seringnya kan ke kafe. Ayo bertemu di kafe A, B, C. Jadi suasana masjidnya itu agak kurang. Nah ini yang Ketua sampaikan, bahwasanya balik kita bangun gerakan kembali ke masjid. Bangun bagaimana peradaban dari masjid itu. Nah, rekan-rekan semua, kami Jawa Barat juga setelah melaksanakan daripada kegiatan musyawarah kerja wilayah di Subang, yaitu untuk mendorong bagaimana pergerakan kami di Jawa Barat ini. Salah satunya adalah yang kemarin kita sepakati adalah bagaimana kita berusaha untuk membangun kami di Jawa Barat ini tetap eksis. Saat ini kami Jawa Barat adalah kami dengan PD terbanyak se-Indonesia, yaitu totalnya adalah 17. Dan saat ini insya Allah akan ada dua lagi PD yang dideklarasikan, yaitu PD Cianjur dan juga PD Cimahi. Jadi harapannya Ciamis ini tetap eksis dengan adanya musdaka ini, regenerasinya itu, tanpa ada gap kembali seperti yang terjadi yang katanya akhir kini ke sebelumnya. Nah, akhir ke ini sebelumnya kan pernah gap Ciamis itu sempat kekosongan daripada kepemimpinan. Nah ini yang tidak diharapkan. Bahwasanya dengan regenerasi dari Ahsani akan melahirkan ketua-ketua yang baru dan juga siap, gitu kan? Jadi ketika nanti rekan-rekan dipilih jadi ketua, jangan bilang saya nggak sanggup. Masalah kepemimpinan itu dipelajari. Karakternya juga nanti kita perlahan-lahan dipelajari. Makanya Ahsani, Kang Hilmi dan yang lain tolong jangan sampai ditinggalkan. Sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan, takutlah kalian, dengan surah ayat 9, ketika meninggalkan kaum yang lemah. Jadi diharapkan nanti adalah jangan sampai meninggalkan kaum yang lemah. Ketika ada ketua yang baru muncul, tetap berikan pendampingan sampai bagaimana kami Ciamis ini menjadi luar biasa. Karena bagaimanapun
daripada Ketua Umum, sekali lagi memohon maaf atas ketidakhadiran beliau karena memang sedang agenda di Bandung, lagi perjalanan menuju Bekasi ke PD kami Bekasi. Tadi disuruh dibuka ya. Izin kepada rekan-rekan Kang Indra, lupa lagi saya juga. Kang Indra, kemudian Kang Anjar, Kang Haris, Kang Sani dan juga Ustaz Herli, bukan maksud mendahului tapi diminta. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka acara musda kami Camis yang ke-7 ini. Bismillahirrahmanirrahim.